Di sebuah rumah sederhana, seorang wanita muda hidup dalam kenyamanan. Setiap hari ia bangun terlambat, tidak pernah bekerja, dan hanya duduk di sofa menatap ponselnya sambil berbicara tentang kehidupan orang lain. Setiap orang di sekitarnya selalu menjadi bahan gosipnya. Teman-temannya yang sudah menikah, saudara-saudara yang sudah sukses, dan bahkan tetangga yang baru saja membeli mobil baru selalu jadi bahan ceritanya yang penuh kritik dan komentar sinis. Namun ada satu hal yang selalu ia lakukan tanpa henti, yaitu memerintah ibunya di rumah. Pagi-pagi ibunya sudah bangun, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. Sementara wanita muda itu hanya duduk santai. "Bu, tolong ambilkan aku makan," ucapnya tanpa rasa bersalah. "Bu, bukakan pintunya," ia menuntut meski tidak ada usaha untuk belajar memperbaiki sendiri. Ibu itu, meski sudah lelah, tetap memenuhi semua permintaan anaknya dengan sabar. Ia merasa tugasnya sebagai ibu adalah merawat dan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Namun ia juga tahu bahwa anaknya terlalu bergantung padanya dan tidak pernah berusaha untuk mandiri. Suatu pagi, setelah ibunya menyiapkan sarapan dan membereskan rumah, wanita muda itu mengeluh lagi. "Kenapa hidupku seperti ini? Semua orang di luar sana sepertinya punya hidup yang lebih baik," katanya dengan suara malas, seolah dunia ini tidak adil. Ibu itu hanya tersenyum kecil, tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa anaknya akan segera menyadari satu hal yang sangat penting. Hari demi hari berlalu, dan wanita muda itu terus hidup dengan kebiasaan buruknya. Ia tidak bekerja, tidak membantu ibunya, dan hanya menghabiskan waktunya untuk mengkritik kehidupan orang lain. Namun karma, seperti halnya waktu, datang dengan cara yang tak terduga. Suatu hari, wanita itu mulai merasa lelah dan sakit-sakitan. Tubuhnya yang dulu bugar kini terasa lesu dan lemah. Dia mengeluh sakit punggung, sakit kepala, dan bahkan sering merasa pusing setiap kali bangun tidur. Namun, bukannya pergi ke dokter atau mencari solusi, ia tetap bertahan di rumah, hanya mengandalkan ibunya untuk merawatnya. Ibu itu, meski sibuk dengan pekerjaannya sendiri, tetap merawatnya dengan penuh kasih. Sementara itu, ibunya tetap sehat, meskipun usianya sudah lebih tua dan banyak pekerjaan yang harus ia lakukan sendiri. Suatu pagi, wanita muda itu tidak bisa bangun dari tempat tidur karena rasa sakit yang sangat parah. Ibu itu segera memanggil dokter dan setelah diperiksa, dokter memberitahunya bahwa penyakit yang diderita anaknya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat dan kebiasaan malasnya yang berlarut-larut. Wanita itu terkejut mendengar diagnosis tersebut. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia hanya mengandalkan ibunya dan mengabaikan tubuhnya sendiri. Karena dari sikap malasnya, dari semua keluhan yang tidak diimbangi dengan usaha, akhirnya datang menghampirinya. Meskipun sakit, wanita itu merasa beruntung karena ibunya tetap di sisinya, merawatnya dengan penuh kasih. Namun, ia juga sadar bahwa selama ini ia telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk berubah. Setelah beberapa minggu perawatan dan istirahat, wanita muda itu mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia mulai belajar untuk lebih peduli pada diri sendiri, berusaha bekerja dan membantu ibunya di rumah, meskipun dengan langkah kecil. Hari-hari pun berlalu, dan wanita muda itu mulai merasakan manfaat dari perubahan kecil yang ia buat. Ia tidak lagi hanya berbicara dan mengeluh, tetapi mulai bekerja dan membantu ibunya dengan tulus. Sementara itu, ibunya tetap sehat dan ceria, menjadi contoh hidup tentang betapa pentingnya bekerja keras dan peduli pada diri sendiri. Wanita itu belajar bahwa terkadang karma datang sebagai sebuah pelajaran berharga. Dan meskipun hidup tidak selalu mudah, dengan usaha dan perubahan sikap, kita bisa memperbaiki kesalahan kita dan menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik.